سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. طيب بالأمس نحن نبحث فيما يتعلق باسم المعرفة وكذلك مذكر والمؤنث. قبل كل شيء هيا نبدأ دراستنا بقراءة البسملة. Bismillahirrahmanirrahim. Tayyib, mubasyarah nuraji'u al-madah al-madiyah, kita meraja sedikit terkait isim mu'rab dan mabni. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa isim mu'rab itu kalimat yang menunjukkan arti khusus, yang mana eh, ma'rifat ya, kok mu'rab. Ma'rifat itu menunjukkan arti khusus, kalau nakirah itu umum. Dalam isim ma'rifat itu ada kalanya ditandai dengan al. Misalnya al-baitu, kemudian ada isim domir, isim isyarah, isim mausul, dan juga mudhof pada isim marifat. Dan juga untuk eh, terkait perbedaan penerjemah dalam nakirah dan marifat, kalau isim nakirah contohnya seperti baitun, terjemahnya adalah rumah, rumah secara umum. Tapi kalau al-baitu artinya adalah rumah itu. Jadi di situ ada alnya disebut al-mu'arrifah atau al-ma'rifat yang menunjukkan makna khusus. Jadi baitun sama al-baitu itu terjemahnya beda. Kalau baitun itu rumah, rumah secara umum, entah rumah yang ada dimanapun itu. Tapi kalau sudah bilang al-baitu, maka terjemahnya adalah rumah itu. Tayyib. Wal an nahnu nabahasu fima yata'alaq bi isim dhamir. Bi ismi dhamir kita eh, hari ini belajar terkait isim dhamir. Sebelum melanjutkan, adakah teman-teman yang merasa belum tahu terjemah sepenuhnya terkait huwa humahum sampai nahnu? Mafhum kulluh semuanya bisa diketahui terjemahnya? Huma huwa humahum hiya humahunna anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu. Coba sebelum itu adakah dari teman-teman yang sudah ada dasar terkait dari isim domir? Coba siapa ini? Akhi Yahya? Akhi Yahya? Halo Akhi Yahya? Maafi, Ukhti Nurul. Ya, Ustaz, Kalau terjemahnya hunna itu apa? mereka perempuan Tayyib, nahnu. Ustaz, Hmm, kami atau kita. oke. An- Antunna. Antunna kalian perempuan Ustaz. Kalian perempuan? Satu. Jamak Ustaz, banyak. Kalian perempuan banyak gitu ya. Ya, Ustaz. Posisinya banyak. Kemudian kalau anti? Kamu perempuan. Oke, tayyib. Kiranya sudah hafal ini. Coba Rusdi, akhir Rusdi. Akhir Rusdi. Kalau misalnya masih ada yang belum tahu, saya ulangi terjemahnya gitu. Hadir. Nah, tayyib. Siap, Ustaz. Fahimtum kullu al-ma'na? Insya Allah. Coba hunna artinya apa? Huna, Hmm, eh, mereka laki-laki ya. Laisa, mereka perempuan. Nah, tayyib. Kalau hum, akhir Rusdi, Mereka laki-laki. laki-laki. Tayyib. Ya. Kalau kalau antuna, Antuna,
Mm. Mereka perempuan. Laisa, kalian perempuan. Oh, kalian perempuan ya. Nah, mutayyib. Kalian perempuan. Oke. Akhir Rusdi ada yang dibawa kitabnya atau kosongan? Ada, Ustaz. Nah, kitab apa? Fotokopian ada. Oh, yang bisa di Ini sini. ada. Ya, Eh, yang ini juga ada terjemah Nahu juga ada. Alhamdulillah. Tayyib sambil dibuka ya bab Oke. isim domir. Ya, 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 Ustaz. Tayyib. Isim domir ya. Isim domir itu ada dua. Ada domir munfasil, ada domir muttasil. Domir munfasil itu apa? Domir yang terpisah. Artinya dia tidak sambung kepada kalimat lain. Seperti huwa, huma, hum. Kalau tidak disambungkan dengan kalimat lain, maka dia disebut domir munfasil. Bagaimana contoh yang domir mutasil? Kalau domir mutasil itu bersambung. Satu misal saya ucapkan fihi. Fihi itu namanya domir mutasil karena sambung. Bersambung dengan huruf fi. Misalnya ro'aituhu. Hu itu disebut domir mutasil. Domir yang sambung dengan ro'aitu. Misalnya nasorohu. Hu itu namanya domir mutasil karena bersambung dengan nasoro. Oke. Kalau yang pisah, ya berpisah. Jadi dia tidak disambung. Misalnya, huwa rojulun alimun. Dia seorang laki-laki yang alim. Huwanya itu disebut huwa domir munfasil. Oke. Kemudian, domir munfasil itu ada dua. Ada kalanya mahal nasab, ada kalanya mahal jar. Mahal rofa ini apa maksudnya? Mahal di situ merupakan terjemah tempat. Jadi satu misal, huwa rojulun. Huwa itu coba saya sebelumnya saya tanya dulu. Domir itu isim domir itu makrifat atau nakirah? Akhi Habibi, Nah, Ustaz, domir itu makrifat atau nakir mu'rab apa mabni? Domir. Ya, Hmm, Mabni, ya, Ustaz. mabni yakin? Hmm, hmm, kurang Ustaz. Kurang yakin. Nah, thayyib. Yang lain mungkin Ukhti Aisyah, Nah, Ustaz, domir itu mu'rab apa mabni? mu'rab Mu'rab. Oke. Akhi Dodi, domir itu mu'rab apa mabni? Mu'rab Ustaz. Mu'rab. Oke. Coba dibuka di kitabnya masing-masing yang mabni itu apa saja? Kalimat yang dihukumi mabni itu apa saja? Ada yang merubah jawabannya? Mabni, Ustaz. Mabni, iya. Isim domir itu mabni. Kalau ada kalimat kok berhukum mabni, tapi dia mempunyai kedudukan, ya, dia mempunyai kedudukan, maka dia itu bermahal sesuai dengan kedudukannya. Satu misal, huwa rojulun.
Adakah dari teman-teman huwa yang tahu huwa itu jadi apa? Fa'il Ustaz. Fa'il. Oke, yang lain? Yang lain? Coba Ukti Anggita, huwa itu jadi apa? Ukti Fadina mubtada, iya. Huwa itu jadi mubtada. Kenapa kok jadi mubtada Ukti Anggita? Ukti siapa ini? Ukti Fadina. Kenapa kok dia jadi mubtada? Ukti Fadina, mungkin yang lain? Akhi Fajar, kenapa kok jadi mubtada? Huwanya. Oke, jadi kenapa kok dia jadi mubtada? Karena dia merupakan kalimat isim yang makrifat yang mana dia berada di awal. Jadi teman-teman kok ada kalimat isim yang berada di awal, dia itu pasti berkedudukan sebagai mubtada. Nah, mubtada itu dia i'rabnya adalah rofa. Mubtada itu wajib rofa. Nah, karena huwa ini mabni, tapi dia mempunyai kedudukan jabatan, yang mana jabatan itu wajib rofa, maka sebutannya mahal rofa, bukan i'rab rofa bukan, tapi bermahal rofa. Gitu teman-teman. Nah, dia mahal rofa kalau menjadi kedudukan tarkib yang mana tarkibnya itu beri'rab rofa. Jadi huwa huma hum sampai ana nahnu itu mahalnya mahal rofa. Jadi misalnya eh, ana adhabu ila madrasah. Ana itu namanya isim domir. Domirnya domir munfasil, mahalnya mahal rofa. Karena menjadi mubtada. Mungkin teman-teman bingung, yang mubtada itu yang mana aja sih? Nah, mubtada itu kita pelajari waktu di halaman berapa ya? Halaman 25. Ini bisa dilihat isim-isim yang dibaca rofa itu kayak fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar. Isimnya kana dan saudaranya inna. Dia menjadi khobar, menjadi rofa. I'rabnya i'rab rofa. Nah, kalau ada kalimat yang mana dia itu mabni tapi mempunyai kedudukan, entah itu kedudukannya fa'il, kedudukannya naibul fa'il atau mubtada, maka dia i'rabnya bermahal. Ya. Maka dia berkedudukan menjadi mahal. Mahalnya mahal rofa. Kemudian kalau mahal nasob itu seperti iyahu, iyahuma, iyahum. Iyahu itu artinya kepadanya. Iyahu atau hanya kepadanya. Iyahuma hanya kepada dua orang laki-laki, iyahum hanya kepada dua orang, mereka banyak. Iyaka itu namanya domir munfasil mahal nasob. Mahal nasob. Atau misal contoh, coba saya berikan contoh. Jadi iyahu, iyahuma, iyahum, iyaka, iyakuma, iyakuna itu namanya isim domir
domirnya domir munfasil mahal nasab. Nah, gitu teman-teman. Karena apa? Karena jadi maf'ul bih. Coba lihat, bisa dilihat teman-teman di layarnya. Mangdur terlihat? Halo, kelihatan? Nah, Ustaz. Nah, nah, termasuk isim domir munfasil itu seperti iyahu, iyahuma, iyaha, sampai iya ya iyana. Dia berupa isim domir, ma, domirnya domir munfasil terpisah karena nggak gabung dengan kalimat lain. Kemudian mahalnya mahal nasab karena menjadi maf'ul bih. Iyakah hanya kepada engkau na'budu menyembah siapa kami, wa iya kalian hanya kepada engkau nasta'inu kami memohon pertolongan. Nah, dia itu disebut domir munfasil ini teman-teman, munfasil. Mabni, dia itu mabni bukan mu'rab. Makanya di sini dia maf'ul bih, menjadi maf'ul bih. Maf'ul bih itu wajib nasab. Makanya di sana disebut dia mahalnya mahal nasab. Gitu teman-teman. Indakum as-soal fima yata'allaq bi isim domir. Adakah dari teman-teman yang bertanya? Itu tadi sekilas terkait isim domir yang munfasil, yang mana domirnya itu pisah. Halo, mafi soal? Ada pertanyaan? Ustadz, Nah, maksudnya mabni ala sukun itu apa Ustadz? jadi kemarin itu kan ada istilah mabni fathah, mabni kasroh, mabni dhammah. Kemarin loh yang fi'il-fi'il itu. Masih ingat? Kayak huwa itu mabni apa? Huwa. Mabni apa? Ukti Aisyah? Hmm, fathah mungkin. Iya, mabni fathah. Nah, kalau ada kalimat kok diakhiri dengan alif ini, dia disebut mabni ala sukuni. Sukun, bukan alif. Terkhusus. Nah, Nah, nah Ustadz ya. nah, ya. Fi mahali nafsin ini mahalnya. Dia bertempat menempati kedudukannya maf'ul bih. Maka dia wajib nasab. Maf'ul bih itu kalimat yang wajib, i'rabnya wajib nasab. Al-akhir, ada yang bertanya lain? Oke, jadi minimal teman-teman itu mampu membedakan ya. Mampu membedakan dan menentukan ini itu isim domir, domirnya domir apa? Domirnya domir apa, kemudian mahalnya mahal apa? Mahal rofa atau mahal nasab? Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman mengetahui terjemah dari isim domir secara lengkap. Kemudian teman-teman juga mengetahui isim domir munfasil itu apa saja. Yang mahalnya mahal rofa dan yang mahalnya mahal nasab. Kalau mahal rofa itu wahumahum yahumahunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Itu kalau mahal rofa. Kalau mahal nasab iyahu iyahuma iyahum. Iyaka iyakuma iyakunna dan seterusnya. Mabni siapa ini Akhi Abdus Samad?
Bisa saya berinteraksi? Iya Ustaz. Nah, naam yang mana? Mabni artinya apa? Ketinggalan jauh nih Ustaz. Oh iya, mabni itu tetap. Seperti huwa, Tetap ya, huwa, harokatnya tetap lebih tepatnya. Huwa, huwa koma itu nggak huwa bisa koma. huwu, nggak bisa hiwi, nggak bisa huwa ya huwa gitu. Misalnya lagi, eh, hada, nggak bisa hadu, nggak Ada. bisa hadi, nggak bisa had gitu. Jadi harokatnya tetap. Jadi jadi mabni itu harakatnya tetap gitu. Ya, dia tidak bisa berubah-ubah. Tadi isim domir itu mabni. Mabni. Coba di Ya. murojaah yang berhukum mabni itu banyak. Ada kalanya fi'il madhi. Fi'il madhi itu juga merupakan mabni. Contohnya fi'il madhi Kalau nasoro. naha Hah? nasara Nasoro. mabni. Ya, nggak bisa nasoru, nasori nggak bisa. Nasoro ya nasoro. Jadi mabni itu yang tidak bisa yang tetap tidak bisa diubah ya. Nah, Huwa mabni. nah, Jadi mabni itu artinya sendiri nggak bisa kalau tetap diterjemah gitu. secara, nggak bisa diterjemah kalau secara Oh, perkata. Kalau mabni kalau mau terjemah oh, berarti bangunan terjemahnya. oh. Nah, Nah, kalau Ustaz, mu'rab itu berubah-ubah. murab, Tergantung dia murab, jadi apa, ya, mu'rab. Jadi ada murab. istilah mu'rab sama ada istilah mabni. Hmm. Mu'rab itu Itu di dalam bab apa ya? dan nahu tadi jadi mabni. Mo- Kalau murab yang bisa berubah-ubah tuh rajulun. Rojulun, rojulin, rojulan. Tergantung dia, apa yang menyebabkan dia berubah. Misalnya rojulun ya, ja'a rojulun. Telah datang seorang laki-laki. Dia kenapa kok jadi domah? Karena dia jadi fa'il. Kemudian misalnya lagi ro'aitu rojulan. Nah, rojulan Wah, dia itu berubah rajulan. lagi. Karena dia posisinya jadi maf'ul bih. Satu misal lagi, niltu hadiyata min rajulin. Saya mendapatkan hadiah min rajulin dari orang laki-laki. Berubah kan karena kemasukan min. Nah, kalau Jadi berubah-ubah, kemasukan. Jadi apabila kemasukan huruf atau kalimat lain gitu ya. iya, Minar, minar. eh, as, Kalau ke pasar, pasar saukun. Ya, sauk, saukon. Nah, saukun. Kalau pasar itu uh, asauku. Itu termasuk asauku. mu'rab itu. Murab, iya. Soalnya bisa saukun, suk gak sih? Suk. Kalau saukun itu rindu. Oh, sin, sauk, Suk. suk, sauk, Nah, ila suqi ke ila pasar. suki. Ya, sauk, Kalau saukun rindu. kaf ya. Nah, pakai qaf. Kalau pakai kaf, syaukun artinya duri. Beda lagi. Nah, suk itu pasar. Nah, dia bisa sukun, sukin, sukon. Bisa asuki, asuko, suku. Tergantung dia posisinya jadi apa. Akhi Abdul Somad, kamarotan istarokta berapa kali itu? Berapa kali ya? Kebetulan ada kegiatan, Ustaz. Oh, oke. Jadi setiap, eh, nah, jadi misalnya punya, kelonggaran ikut itu Ada. sebelum memasuki atau sebelum ikut di murojaah atau dibaca-baca terkait tema hari ini. Misalnya sekarang bahas isim domir. Nah, itu nanti baca-baca di buku, di selainnya kitab ini, itu baca terkait isim domir. Apa saja dan bagaimana. Kemudian kalau ada yang belum dipahami, ditanyakan. Gitu. Mahal tadi, Ustaz. Mahal itu tempat.
Mahal tempat Iya, kofa huwa rajulun. iya. Ma'al nasab. Iyaka, seperti iyaka. Iyaka itu mahal nasab namanya. Oh, jadi huwa Mahal rofa, kalau mahal iyahu kofa. mahal nasab. Ada tambahan iyahu. Nah, Iyahu. iyahu artinya hanya kepadanya. Iyahuma hanya kepada dua orang laki-laki. Jadi untuk Ustaz, Heeh, kal- kalau huwa huma itu kan sudah kayak sudah tetap gitu. Kalau iyahu ada kalimat lain selain iyahu apa gitu? nggak ada, itu Hanya aja. kepada engkau. Hanya Jadi hanya kepada kepada engkau, hanya hanya kepada kepadanya, dia, hanya kepada dia, laki-laki iyahuna satu. kepada dua laki-laki, iyahum kepada mereka, Heeh, kepada mereka ya, ya, iyahun. Jadi kalimat kalau huwa itu tadi huwa huma hum hiya huma hunna itu mm, satu satu porsi ya. Kalau ya, iyahu, iyahunna, tidak ada timbangan lain itu Ustaz. nggak ada gimana? Sudah iya kalimatnya cuma iyahu, iyahunna. Iya, emang gitu kalimatnya. Yang mahal nasab itu iyahu, iyahuma sampai iyakunna, sampai iya ya iyana. Sama kayak huma huma hum nggak ada kalimat lain. Kalau mahalnya mahal rofa. Kalau mahalnya mahal nasab itu bunyinya iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna. Tuh. Baik. Baik, insyaallah. Nah, baik. Jadi minimal teman-teman bisa membedakan ini isim domir apa, domir mutasil atau domir munfasil. Kemudian teman-teman bisa menentukan dia mahal rofa atau mahal nasab. Kalau bunyinya itu misalnya anta rojulun, berarti itu mahal rofa. Kalau misalnya ada kalimat iya kuma, kemudian setelahnya itu ada fi'il, berarti iya kuma ini merupakan isim domir munfasil, yang mana mahalnya mahal nasab. Itu munfasil itu artinya berpisah, tidak gandet. Nah, setelahnya itu kita bahas. Heeh. Tadi kan kalau yang mahal rofa seperti warajulun, Nah, kalau mahal nasab iya karena budu, mm-mm. iya karena budu, iya Ya, karena stain, iya, hanya kepada engkau. nah, Kalau hanya kepada engkau aku melihat, hanya kepada engkau aku mencintai misalnya, hanya mm-mm. hanya engkau yang kucintai, Ya, bisa itu. bisa. Iya ka uhibbu. Iya kak uhibbu, Mm-mm. Kalau perempuan, iya kak iyaki uhib. uhibbu. Tayyib. Insyaallah. Nah, tayyib. Nah, Udah tayyib. tua Ustaz. Kaifa? Udah tua, lansia ini. Lah, Bas. Jadi untuk Mm-mm. dasaran dulu minimal mengetahui itu. Dulu sudah, tapi waktu madrasah itu dia wahum hafal dulu dihafalin, cuma Nah, bahaya. nah, tayyib. Semuanya masih sama ini kok. Semuanya masih sama teman-teman juga. Jadi ini sifatnya pengenalan, lebih ke pengenalan. Karena nggak mungkin kita bahas nafsu sorep itu hanya 20 pertemuan. Oke, saya lanjut ya teman-teman. Oke, kemudian isim domir mutasil. Domir itu kata ganti, mutasil itu sambung ya teman-teman. Ya, munfasil pisah, mutasil sambung. Yang pertama adalah mahal rofa. Mahal rofa. Ya teman-teman. Teman-teman tahu fa'ala itu artinya apa? Arti lengkapnya. Atau nasoro, arti lengkapnya itu apa? Nasoro.
Menolong. Arti lengkapnya Dia yang menolong. kurang Dia telah tepat. menolong. Dia telah menolong. Dia laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Berapa? 1. Ya. Nasoro itu terjemahnya Dia dia seorang laki-laki telah menolong. laki-laki satu telah menolong. Ya. Mm-mm. Itu lengkapnya. Kalau maklumnya ya Nasoro telah menolong gitu ya teman-teman. Ya. Nasoro ini menyimpan domir. Domir Domir yang dia huwa. disimpan apa? Dia laki-laki. Huwa. Wow. Nah, Nasoro ini karena dia menyimpan di dalamnya terkandung isim domir, maka dia disebut domir muttasil. Jadi muttasil sambung ini tidak diartikan secara letterer juga teman-teman. Tapi kalau ada fiil, di mana fiil itu di dalamnya terkandung domir, misalnya eh, nasorna. Nasorna itu domirnya domir apa teman-teman? Nah, Nahnu. Nahnu. Nah itu nahnu, domirnya itu nanya itu. Nasorna. Nah, ini tampak domirnya. Nasor, lah ini domirnya. Yang nah ini. Yang nah ini domirnya domir apa teman-teman? Nahnu. Nahnu. Nah ini domir mutasil atau munfasil? Mutasil. Mutasil. Kalau misalnya nahnu nansuru, nahnunya domir mutasil munfasil? Munfasil. Munfasil. Bisa ya teman-teman. Oke. Jadi secara terjemah, fa'ala itu kalau lengkapnya, minta lengkapnya itu dia laki-laki satu telah menolong. Menolong. Nah, tadi. Itu memang mahal rofa. Mahal rofa itu domirnya itu menjadi fa'il. Ya, domirnya menjadi fa'il. Dia laki-laki telah. Sebagaimana yang saya sebutkan kemarin itu, subjek itu dalam bahasa Arab disebut fa'il. Ketika fa'il dia wajib rofa. Misalnya Nasoro Zaidan. Nasoro Zaidan. Dia laki-laki telah menolong Zaid. Subjeknya itu mana? Dia laki-laki. Menolongnya mana? Predikatnya mana? Nasoro. Objeknya mana? Zaidan. Nah, ketika subjek itu dia pasti jadi fa'il atau pelaku. Ketika fa'il, i'rabnya wajib rofa. Makanya di sini mahalnya mahal rofa. Iya. Kemudian yang jer, mahal jer. Dia berkedudukan sebagai mahal jer. Teman-teman tahu mudhof ilaih yang pernah saya jelaskan? Yang kemarin sebelumnya itu misalnya kita butuh roti. Kita butuh roti. Toharo itu kedudukannya jadi apa? Mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Mudhof ilaih i'rabnya wajib apa? Kasroh. Jar. Jer. Nah, ketika dia kedudukannya sebagai mudhof ilaih, kan i'rabnya jer. Makanya di sini disebut mahal jer. Kapan dia mahal jer? Ketika jadi mudhof ilaih. Seperti kita buhu. Ini kita buhu. Dia mahalnya mahal jer. Kita buhu itu terjemahnya apa teman-teman? Kitabnya. Kitabnya laki-laki. Kita buhuma. Kitabnya mereka laki-laki. Kitabnya mereka Dua. laki-laki dua. Nah, Dua. sorry. Dua. Nah, ketika kok ada kalimat isim ya. Kitab ini kan isim ya.
Ya, isim kan. Kemudian setelahnya isim itu ada domir. Domirnya domirnya domir apa? Mutasil. Mutasil, bukan munfasil. Mutasil itu sambung. Nah, ketika Itu demikian, hunya ini mahal apa? mahal jar. Jar. Mahal jer. Nah, karena dia berkedudukan sebagai mudhof ilaih. Gitu, teman-teman. Karena dia berkedudukan sebagai mudhof ilaih. Kemudian mahal nasab. Nah, mahal nasab itu posisinya itu dia menjadi maf'ul bih. Dia menjadi objek. Seperti nih. Nasorohu. Ada yang bisa menerjemahkan? Nasarahu, menolong dia laki-laki telah menolong. Dia seorang laki-laki telah menolong. Menolong siapa? Menolong laki-laki Nah, juga. satu misal gini ya. Zaidun Zaidun Nasarahu. yansuru, Nas Yans. atau saya Yans. buat fi'il madi semuanya. Yansuru. Nasoro Zaidun Amron misalnya. Nasoro Nasoro Zaidun Amron. Nasoro Zaidun Amron artinya apa? Amron. Nak Umar, nama orang. Zaid telah menolong Umar. Amron. Umar. Umar. Nah, lah itu kita bisa menjadikan Amron ini sebagai domir. Nah, ini Hu. hunya itu kembali ke Amor. Kemudian domir yang Nasaronya terkandung di Nasoro Zaitun. Zaitun, na'am sahih. Nah, hunya ini kedudukannya jadi apa? Jadi apa? Amron ini kedudukannya jadi apa Amron? Maf'ul. Maf'ul apa? Maf'ul bih. Maf'ul bi. Maf'ul bi irobnya wajib apa? Nasab. Wajib nasab. Makanya di sini domirnya itu mahalnya mahal Nasab. 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 Itu. Oh. Itu teman-teman. Sampai nasorohu, nasorohuma, nasorohum. Itu. Nasarahu. Nasarahu. Nah, tayyib. Indakum soal fima yata'alaq bi hadihi al-madah. Apakah ada pertanyaan terkait materi ini? Kalau nggak ada, Afwan, Ustaz. nah, Kalau mahal rofa itu dia kedudukannya apa, Ustaz? Kalau misalnya tadi mahal jar dia mudhaf ilaih. nah, Kalau yang rofa tadi jadi fa'il. fa'il ya? Oh, Nah, na'am, na'am. kalau mahal Syukran, Ustaz. nasab, nah, kalau mahal nasab, kedudukan salah satunya adalah menjadi maf'ul bih. Tuh, coba saya keluarkan satu kitab misalnya. Apa ya ini?
Tayyib, tahtal intidor sambil menunggu ada pertanyaan. Nah, Nah, tadi kan kalau yang domir muttasil seperti nasorohu ya, nasorohu. ya, Nah, terus kalau tadi yang diuraikan nasoro, zaidun, amron. ya. Tadi yang amron itu sama zaidun. Dunnya amron, ujungnya itu zaidun, amron. Oh, gitu. Jadi dalam bahasa Arab coba Akhi Abdul Somad lihat di kolom chat. Nasoro, Zaidun, Amron. Amron. Artinya apa? Zaid telah menolong Amron, si Umar, Umar. nama Ah, orang ya. Kalau dalam ah, bahasa Indonesia, mereka itu susunannya apa saja? nasa, Menolong. nasor, menolong, Menolong itu kalau dalam bahasa Indonesia disebut apa? Susunannya. nasor. Akhi Abdul Somad tahu predikat, objek, subjek? Itu dia objek apa predikat ya. Ah, Zaidun, menolong itu predikat. Dalam bahasa Arab ya, disebut apa? fa'il tadi. Fi'il. Fi'il, Fi'il itu kata kerja. Kalau subjek, dalam bahasa Zaidun. Indonesia Zaidun. Lah dalam bahasa Arab disebut apa? Fa'il. Nah, fa'il ini i'rabnya wajib rofa. Salah satu tanda rofaknya itu adalah dommaten. Makanya Domah, Zaidun. Makanya Zaidun bukan Zaidin. Kemudian objek Amron. Omar itu sebagai objek kan yang dikenai pekerjaan dalam bahasa Arab disebut maf'ul bi. Maf'ul bi i'rabnya itu wajib nasab. Salah satu tandanya adalah fathah. Makanya dia disebut makanya harokatnya amron. Itu si Nasor Zaidun, Amron. Tayyib. Al-waqt tatbik, waktunya praktek. Ada yang siap ditanya? Tafadhol irfa yadai, silakan angkat tangannya. Nasor. Oke, saya hanya ingin bertanya saja, ini dia domir apa? Domir mutasil atau domir munfasil? Saat tadi rukum, saya akan menunggu teman-teman. Jarib awalan, coba dulu.
Atau ada yang mau ditanyakan? Tafadholu. Ada Ustaz, Sa'asal. Nah, tafadhol. Huruf-huruf nawasikh itu apa aja Ustaz? Itu yang berada di pertemuan kedua bisa dilihat di halaman berapa itu? Huruf nawasib itu an, lan, idan, kai. Siapa yang tanya ya Habibi? Nah, Ustaz. Salah. Kelas Habibi bawa kitab, bawa buku. Eh, nah, Ustaz. Nah, ada ya? Ada. Ada. Zainab wa Maryam sadiqatani. Akhi Abdul Somad mau mencoba? Dia apa ini Ustaz? Nanti saya akan tanya, ini dia domir apa? Domir mutasil atau munfasil? Mahal rafa atau mahal Zainab jar? yang ini, yang Zainabun wa Maryamun sadiqatani itu. Ya Ustaz. Nanti akan saya tentukan yang mana. Oh. Jadi coba aja Ustaz. Nah, coba. Dari satu paragraf itu, yang isim domir itu yang mana aja? Isim domir. Zainab Maryam. Oke, langsung saya tanya aja ya. Huma ini domir mutasil atau munfasil? Huma. Ya. Fahuma. Domir munfasil. Munfasil artinya apa? Tadi yang terpisah, tidak bersambung. Nah, ini bersambung sama fa? Oh ya, fahuma berarti mutasil ya. Mutasil. Oke, tayyib. Ha, walakin ha ini hanya domir apa? Gimana Ustaz? Ini yang saya garis bawahi. Fahuma. Walakinnaha. Fahuma. Walakinnaha. Ya. Oh, walakinnaha. Walakinna. Jadi domir tadi. Domir mutasil. Yang bersambung. Yang bersambung. Oke. Oke, kemudian taf'ulu. Ta'kulu. Mana? Taf'alu. Mana di sini? Ini saya. Oh, di bawah. Majataf'alu. Majataf'alu. Nah. Majataf'alu. Domir apa ini? Dia menyimpan domir apa? bersambung, mutasil. Mutasil tadi. Nah, domirnya ada engkau, taf'alu. Berarti domirnya berupa taf'alu. Ta. Domirnya berupa na'am, thayyib. Berarti domirnya domir apa? Domir dia apa domir? Mabni tadi. Domirnya domir apa? Mutasil atau munfasil? Domir mutasil. Nah, mutasil. Karena dia sambung. Bersambung. Naam. Kalau taf'alu itu mu'rab apa mabni? Akhi Abu Samad. Oh iya, saya belum tidak hadir kemarin ya. Misalnya Akhi Habibi tahu? Ma'ruf berubah-ubah. Ya, taf'alu berubah-ubah. Mu'rab. Karena dia bisa taf'alu, taf'alani. Ya, dia bisa taf'alu, taf'ala atau yaf'alu,
Yaf'alu, Harokatnya, af'alu, akhi. if'al. Harokatnya. Oh, Harokatnya. ya Heeh. ujungnya ya. Ujungnya. Taf'alu, Bisa taf'alu. taf'alani, Bukan. taf'alu, Taf'al. Taf'al atau taf'ala? taf'al, taf'ala, taf'alu, taf'al, taf'ala, Nah, taf'ali bisa? Bisa apa enggak taf'ali? taf'ali, taf'ali, taf'alu, taf'al, taf'ali. Ya bisa. Enggak Bisa bisa. ya? Enggak bisa. Tiga ya, taf'al, Nah, taf'alu, taf'ali. Kapan dia taf'ali. taf'alu? Ketika tidak didahului oleh amil nawasib atau amil jawazim. Nah, Kapan itu dia. dia taf'ala? Ketika didahului oleh amil nawasib. Kapan dia taf'al? Ketika didahului oleh amil jawazim. Kenapa taf'ali tidak bisa? Karena dia tidak bisa dimasuki huruf jar. Jadi misalnya min taf'ali nggak bisa. Huruf jar Hmm. itu hanya masuk pada kalimat isim. Baik, hakada. Al-akhar, ada yang perlu ditanyakan? Qoblal ikhtitam. Banyak tinggalan istilah-istilah ini. Nah, Akhi Abdul Somad bisa lihat video sebelumnya Iya. atau lihat YouTube. Kalau misalnya berasa kelamaan durasinya, bisa lihat YouTube. Al-akhar man alladhi yurid ayuqaddim as-su'al. Siapa yang mau mencoba bertanya lagi, nggak apa-apa. Ada 5 menit lagi. Insya Allah besok kita bahas terkait isim mausul dan isim isyarah. Isim mausul itu kata sambung, isim isyarah itu kata tunjuk. Pak Fonsat, Nah, saya mau nanya terkait video pertemuan ke-9 kemarin. nah, Belum masuk ya, Sud ya? nah, Karena kemarin udah hadir. nah, Tayyib. Insya Allah hari ini saya share Terima kasih. sama-sama. Ustaz, Nah, ini yang lalu kali ya, yang halaman 24. Enggak apa-apa ya, gimana? isim isaroh. Isim, mau tanya isim isaroh itu haza, hazani, au. Oh iya, Itu kalau mufrad haza, hazani ya, au haulaika. Jadi ulaika itu dari mufradnya jalika ya. bukan bentuk lain aja. Jadi dia memang bentuk bahasa Arabnya mereka ulaika. Ulaika humul, ulaika ala hudami rabbihim. Wa ulaika. Ya, mereka. Jadi bahasa Arabnya mereka Ulaika. ulaika. Mereka itu bahasa Indonesianya. Bukan perubahan itu ya. Jadi Bukan, kadzalik, bukan. Karena isim isyarah termasuk kalimat yang mabni, udah berubah-ubah ya. tidak berubah-ubah. Jadi misalnya hada ya, hada. Gak bisa hadu, gak bisa hadi. Hadihi, gak bisa hadu. Hadihu, hadi. Gak bisa. Hadihi ya, hadihi. Hada ya, hada. Pak, hadihi, hada, hadani kok berubah? Enggak, itu emang bahasa Arabnya hadani ya, hadani. Gak bisa hadanu, hadana, gak bisa. Bahasa Arabnya ini dua, itu hadani. Ini satu, hada. Itu insya Allah besok kita akan bahasnya. Oh, ini belum ya. Belum besok.
Oh, Ustaz, izin nanya dikit, Ustaz. Nah, tafadhol, banyak juga nggak apa, 5 menitan, Oh, kurang 2 menit, tafadhol. oke, Ustaz. Seringkali kan saya mendengar ketika di kitab suka ada hu, hi, dan ha gitu Ustaz Heeh. muridnya. Nah, itu gimana itu Ustaz? Cara membedakan agar tahu hu itu untuk apa, hi apa, ha. Hu sama hi, ya. Iya Ustaz, hu, hi, ha gitu. Oke, hu itu domir muttasil, mahalnya mahal rofa. Kalau gandeng sama isim, contohnya kitabuhu, kitabuhu. Dia gandengnya sama isim. Kalau kemasukan min, berarti nanti min kitabihi. Karena dia jadi majrur, didahului min. Gitu. Jadi lihat dia berkedudukan sebagai apa. Kalau ciri-ciri mudahnya, kalau dia bersambung dengan fiil seperti nasorohu ya, hu-nya itu nanti bacanya hu bukan hi, nasorohu. Karena dia posisinya jadi maf'ul bih. Kalau kita buhu itu dia posisinya jadi mahal mahal cer karena bersambung dengan isim. Ini buha domir atau harokatnya, akhi Fajar? Eh, Mungkin domir ya Ustaz. Kalau kan ada juga yang ketika baca kitab saya dengar gitu ada yang ngomong pakai haknya juga gitu, Ustaz. Oh yang Yang akhirannya lah. Ha. kan ada gini, coba dilihat. Misalnya terlihat di papan di layar Iya ternyata Ustaz. ada kitabu, ada kita gini tak maksudnya? kitabuhu, Iya kitab. Ustaz. Oke, Oh, gini tak maksudnya? betul. Oke, jadi hu kan domir, kata ganti. Dia ini kembali ke mudakar. Misalnya bukunya Zaid, berarti kita buhu. Kitabuha, Kalau ha ini kembalinya kepada mu'annas, perempuan. perempuan. Kan gini, dalam bahasa Ah, Indonesia itu nyayanya ya, teman-teman ya. Bahasa Indonesia itu nyayanya. Misalnya kitabnya, tulisannya kan nya, N-Y-A. Dia itu bisa kembali ke perempuan, bisa kembali ke laki-laki, ya kan? Cuma kalau dalam bahasa Arab, kalau laki-laki pakai hu, kalau perempuan pakai ha, gitu. Kaifa akhi Fajar? Berarti Ustaz bisa disimpulkan bahwa ketika ada huruf hu, domirnya berarti pemasukan isim gitu Ustaz. Ya, setelahnya itu sim. Ya, Itu, ya baik. Seperti kita buhu gitu, kita eh, kita buhu kita tapi itu kalau kan isim gitu kemasukan Ustaz min, ya. Kalau min jadi min, majrur, min kita bihi. kita bihi. Oke. Kalau Baik Ustaz. fiil Paham, insyaallah. seperti nasoro, berarti dia nasorohu. Cuman bedanya hu-nya di situ dia jadi maf'ul bih. Mahalnya mahal nasab, bukan mahal jar gitu. Baik Ustaz, syukran Ustaz. Baik. Li'anna waqtana qad indaha hayana hatim dirasatana bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillah. Baik. Besok bisa dipelajari terkait isim mausul dan isim isyarah. Kemudian kita akan lanjut terkait
kalimat yang wajib dibaca rofa itu apa saja, atau kedudukan yang wajib dibaca rofa itu apa saja. Tayyib, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.